الوحدة الخامسة. Ikhwan Narotama. تجربة الصوت hal صوتي مسموع apa suara saya dapat terdengar. Jelas, Ustaz. Jelas. الحمد لله. فيمكن بجانب الانتظار الآخرين نستطيع أن نبدأ تعلمنا في هذا الصباح. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكر الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن أقرأ مع الفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله كله أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك. كيف حالكم؟ Khairin, alhamdulillah. الحمد لله. وكيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله أنا في خير الحمد لله إن شاء الله. أسأل الله أن يعطينا الصحة والعافية وفي أتم الصحة والعافية والاستقامة الحمد لله. في هذه الفرصة الغالية نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس وفي هذا الفصل وفي هذه المناسبة. الحمد لله هذه النعم العظيمة من الله تعالى لأن لأننا قد أعطانا نعما في الاستقامة في طلب العلم. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya berupa istiqomah dalam menuntut ilmu, belajar di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Alhamdulillah. أيها الإخوة في هذه الفرصة نحن سنمضي تعلمنا في مادة جديدة. Kita akan mulai pada materi baru yakni ندخل في وحدة الخامسة. Kita masuk di pembahasan yang Piring kelima. papa lagi nyuci piring. أيوة Buset. الآن نحن في مبحث الخامس
أو إذا في الكتاب موجودة في الوحدة الخامسة. Kalau di buku bisa dilihat pada bab yang kelima, ala tahtal mawdu' al-ilmu wa ta'allum. Al-ilmu wa ta'allum. Jadi pelajaran kita pada materi kita pada pagi hari ini yakni al-ilmu wa ta'allum. Fayumkin nahnu nasma' sami'na hadal mawdu'. Mungkin kita sudah sering mendengar maudu ini atau judul ini dari segi bahasanya al-ilmu wa ta'allum. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar istilah ilmu dan ta'allum. Nah, kalau kita perhatikan bahasa Arab itu uniknya mereka itu memiliki sangkut paut antara kata dengan kata. Kata yang mirip dengan kata yang lain. Contohnya adalah al-ilmu dengan ta'allum. Di sini kan kalau kita perhatikan bahwasanya eh, keduanya itu memiliki kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan asal kata, yaitu ada huruf ain, lam, dan mim. Ini juga ada ain, lam, dan mim. Nah, al-ilmu itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu ilmu, kalau ta'allum itu kita artikan dalam bahasa Indonesia belajar. Nah, mereka memiliki kalau kita belajar, pastikan berkenaan yang dipelajari adalah ilmu. Semua namanya belajar, belajar tentang ilmu. Belajar masak berarti kan kita belajar ilmunya masak. Belajar berjalan kalau anak kecil berarti kan anak kecil belajar ilmunya berjalan tuh bagaimana. Kalau kalau ketika kita masih kecil dulu kita belajar berjalan di dunia, kalau kita sudah dewasa kita belajar berjalan menuju akhirat, kan seperti itu. Sama-sama berjalannya, cuman beda konteksnya. Nah, baik, kembali lagi ke al-ilmu. Nah, al-ilmu at-ta'allum. Nah, ada kata alima, alima ya'lamu, mengetahui. Kemudian ada istilah muallim. Muallim itu orang yang mengajar, memberikan ilmu. Kalau orang yang diberikan ilmu, itu namanya muta'allim. Nah, semuanya itu memiliki korelasi. Jadi kata ain, lam, dan mim menghasilkan berbagai kosakata. Nah, itu uniknya bahasa Arab. Jadi kita misal tahu al-ilmu. Semisal kita itu nggak tahu artinya ta'allum semisal. Ya pasti kita akan menyangkut pautkan, oh berarti ini ada sangkut pautnya dengan ilmu ini. Contoh semisal di apa di pondok saya itu menggunakan kurikulum namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, teman-teman mungkin banyak yang mendengar istilah muallimin, muallimin. Nah, kira-kira kalau secara seksama muallim, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, teman-teman nggak tahu nih muallimin itu maksudnya itu apa gitu. Nah, tapi teman-teman itu, oh ini nggak asing nih dengan kata ilmu. Pasti ada hubungannya dengan ilmu. Ya jelas namanya pesantren membahas tentang ilmu. Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, kata dasarnya itu ilmu. Kira-kira yang berhubungan dan ilmu itu apa ya? Nah, itu menjadi kail kita untuk mengetahui makna yang lebih jauh. Nah, muallim itu kan guru. Kalau muallimin itu gurunya banyak. Nah, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, semayan guru-guru Islam. Nah, jadi dulu ketika saya tuh belajar di pesantren, kita menggunakan kurikulum sendiri, namanya kurikulum KMI, singkatannya itu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, persemaian guru-guru Islam. Nah, mungkin kalau konteksnya di negeri gitu ya, sama mungkin kayak PGRI gitu ya. Cuman bedanya konteks kalau di pondok saya itu swasta gitu saja. Baik, kembali lagi kita ke materi kita al-ilmu wa ta'allum. Nahnu sanata'allam ba'dul mawad fi hadhil maddah. Kita akan belajar beberapa bagian dari materi ini. Awalan, nahnu sanata'allam anil hiwar, wa tsaniyan anil mufradat, wa tsalitsan anil asalib al-asasiyah, wal aidan minal qawaid al-asasiyah. Yang pertama kita akan membahas tentang al-hiwar, yang kemudian kita akan membahas tentang mufradat-mufradat yang terkait di dalamnya. Kemudian kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir kita akan belajar tentang kaidah-kaidah
dasar dalam menyusun kalimat berbahasa Arab. Baik, nabda min al-faqratil ula, hunaka al-hiwar. Di sini kita mulai Ustaz, pembahasan kita. Ustaz, Ya, boleh. boleh. Tadi tentang ilmu itu adalah artinya belajar. Kalau ta'allum arti Kebalik. Kalau ta'allum itu belajar, kalau ilmu ya ilmu gitu. Ilmu. oh, iya. Mm-mm. Iya. Ya, Baik. syukran Ustaz. طيب نبدأ من الفقرة الأولى yakni anil hiwar. Kita mulai di pembahasan kita tentang percakapan. طيب تحت الموضوع هنا الالتحاق بالجامعة. الالتحاق بالجامعة. طيب فيمكن هناك الحوار بين سليم ومبارك. Di sini ada percakapan antara Mubarak dan Salim. Nama orang ya, Mubarak dan Salim. Apakah di sini ada namanya Mubarak? Mubarak? Hal mana? Atau Salim? Hal mana Salim? La yujad. Al-mawjud Muslim. Masya Allah. طيب في هذه الفرصة نحن سنقرأ أولا في هذا الفقرة الحوار. Di sini sudah ada percakapan antara Mubarak dan Salim. Yumkin mubasyaratan nahnu nakumu bitatbik. Mungkin langsung saja kita langsung praktekkan saja konteks hiwar ini dalam percakapan Mubarak dan Salim. Ana urid minkum au fayumkin man yurid an yabda bil hiwar, atau mungkin teman-teman di sini ada yang ingin mencoba. Man? Siapa yang? أنا موافقة يا سيد. أول مرة بلقائك يا سيد. طيب ما شاء الله. حفصة هكذا؟ نعم. أيوة. أم حفصة تقوم بمبارك مع من يريد آخر. Siapa yang ingin lagi? Ukhtina Rusmin. Aman. فيمكن أختي Rusmin أولا. Dikasih Ustadz, Bagaimana? dikasihnya juga apa namanya terjemahannya atau baca aja Ustadz. Oh Atau gitu. komen sama Baik. arti tidak. Oh ya, baik. Berarti yang lain aja. Setelah ini Bu Rusmin ya. Kalau sini kan sudah aku cantumkan artinya juga di sini. Jadi Ya, Ustadz, ya. sudah. Oh, jadi aku harus membesarkan. Oh ya. Baik. Ya. Yang lain aja Ustadz dulu. Oh ya. Baik. Umma Hafsah taqumu bi Mubarak wa ana urid. Baik. Ukhtina Yunita hakada? Ukhtina Yutina ma Umma Hafsah. Baik. Ukhtina Yunita takun Salim. طيب أم حفصة؟ نعم. أقرأ مع ترجم يا سيد. لا، العربية فقط. العربية فقط صح. نعم. جرتك أمس في البيت ولم أجدك. ذهبت مع ابني طريقي إلى الجامعة ليقدم أوراقه إلى كلية الهندسة. سيقبل طارق في كلية الهندسة إن شاء الله. فتقديره ممتاز في الثانوية. نعم في الثانوية. هل قدم ابنك أوراقه إلى كلية الطب؟ لا لم يقدم أوراقه إلى كلية الطب. إنه لا يرغب في دراسة الطب. لا يرغب في دراسة الطب. لقد حصل على تقدير ممتاز في العلوم الطبيعية. هذا صحيح، ولكنه يرغب
fil imtihaki isadir Ustaz. Hada sahih walakinnahu yarghabu fil iltihaki bi qismil lughatil arabiyyah. Ahmadu yuhibbu dirasatul arabiyyah. Dirasatal lugat. Dirasatul maf'ulan bi. Dirasatul lughatil arabiyyah. Lughatil Mahlan. arabiyyah. Mahlan. Baik. La ajaba fi dhalik fal arabiyyatu lughatul Qur'anil Karim. Walakin hal sayuqbalu fi qismil lughatil arabiyyah. Abatu amidun kulliyatil adab wa darasa aw raqatu wa wafaqu ala madasat Qabulihi. ala qabulihi. Wafaqahullahu fi dirasatil lughatil arabiyyah. Syukran laka wa waffaqallahu ibnaka Yasad Nah, wa wafaqallahu ibnaka fi dirasatil handasati aidan. Masya Allah, mumtaz lakuma. Baik. واحد مرة واحدة من رجال. أنا أريد من رجال الآن. من يريد؟ أنا أستاذ. طيب أخينا مسلم مع من؟ أخينا محمد نور هكذا؟ نعم. طيب أخينا مسلم أولا وبعد ذلك أخينا محمد نور سليم. طيب تفضل. جئتك أمشي في البيت ولم أجدك. ذهبت مع بني طارق إلى الجامعة يقدم أوراقه إلى كلية الهندسة. سيقبل طارق في كلية الهندسة إن شاء الله فتقديره ممتاز في الثانوية. هل قدم ابنك أوراقه إلى كلية الطب؟ لا، لم يقدم أوراقه إلى كلية الطب. إنه لا يرغب في دراسة الطب. لا يرغب في دراسة الطب. لقد حصل على تقدير ممتاز في العلوم الطبيعية. هذا صحيح، ولكنه يرغب في الالتحاق بقسم اللغات العربية. أحمد يحب دراسة اللغات العربية. لا عجب في ذلك. والعربية لغة القرآن الكريم، ولكن هل سيقبل في قسم اللغات العربية؟ قابلت عميد كلية الآداب ودرس أوراقه ووافقه على قبوله. وفقه الله في دراسة اللغات العربية. شكرا لك ووفق الله ابنك في دراسة الهندسة أيضا. طيب ما شاء الله ممتاز لكما. طيب فيمكن أنا أشرح قليلا من هذا الحوار. Mungkin aku yang akan jelaskan terlebih dahulu sedikit terkait percakapan ini. Sebenarnya aku sudah memberikan terjemahannya di sebelah kiri ya, di sini. Tapi mungkin أنا أشرح قليلا, mungkin aku yang akan jelaskan sedikit dulu. Min al-awwal hunaka al-iltihaq bil jami'ah. Iltihaq, apa makna iltihaq? Iltihaq, man ya'rif makna iltihaq bil jami'ah? Iltihaq itu bisa bermakna dukhul, bisa bermakna registrasi atau masuk, masuk bil jami'ah, pendaftaran juga bisa iltihaq. Iltihaq bil jami'ah jadi maksudnya adalah masuk kampus, nah gitu, masuk universitas. Nah, hunaka hiwar baina Mubarak dan Salim. Di sini ada antara Mubarak dan Salim.
Salim, zurtuka amsi fil baiti walam ajidka. Zurtuka bi amsi fil baiti walam ajidka. Kemarin aku mengunjungi rumahmu tapi tidak menemukanmu. Walam ajidka. Zurtuka, zurtu di situ dia menjadi fi'il madhi dari kata zara yazuru. Nah, mungkin aku ya sedikit jelaskan. Di sini agak berbeda. Kemarin kita kalau belajar zara yazuru. Bentuknya seperti ini. Zara yazuru. Zara yazuru. Kalau semisal kita pakai menggunakan fi'il mudhari', zara yazuru, yazuru, berarti kan ini dia. Tapi kalau semisal saya pergi ya, saya pergi. Ana azuru. Azur. Azuru, Saya saya berziarah atau saya pergi juga bisa. Azuru, ana azuru. Kalau anta Tazuru, Azur. tazuru. Kalau anti Tazurina, tazurina. Mumtaz. Nah, al-an idan zara. Gimana kalau zara? Kalau kemarin kita semisal zahaba, misal di bawahnya ini zahaba, ini kan bentuk fi'il madhi. Kemudian kalau ana menjadi zahabtu. Kalau anta menjadi Dahabta, dahabta. Nah, bentuknya kan seperti ini, tinggal mendapat tak marbut tak saja di akhir. Nah, tapi kalau konteksnya itu adalah seperti ini, zaro ada alifnya di tengah. Nah, maka bentuknya itu bukan zarotu, tapi bentuknya adalah tu, zurtu, ya. Jadi kalau ana zurtu, kalau anta berarti Jurta, zurta, kalau anti Jurtin, zurti, kalau nahnu Jurna, zurna. Hakada. Baik. Zurtuka amsi fil bait walam ajidka walam ajidka. Zumma nathamir. Zahabtu, saya mengunjungi rumahmu kemarin. Amsi itu kemarin. Amsi, kalau besok itu madanakul fil arabiyah. Godan, Godan, Godan. Amsi. Kalau tadi malam. Alba Barihah, Nah, kalau tadi malam barha. Barha. Layla Ahmadiyah, so? لا نقول ليس ليلة ماضية ولكن في البارحة في Oh, البارحة ولكن المعنى الليلة الماضية صحيح ولكن نقول في المحادثة يعني البارحة. Jadi kita mengucapkannya bukan ليلة في الماضية tapi البارحة يكفي البارحة أو نقول في الليلة لا بأس في الليلة. طيب نستمر. سالم هنا ذهبت مع ابني طارق إلى الجامعة. ذهبت مع ابني طارق مع الجامعة ليقدم أوراقه إلى كلية الهندسة. Nah, saya pergi ma'abni dengan anakku Torik. Nah, ini Torik ini nama orang ya, bukan berarti bintang tapi nama orang atau berarti jalan. Kalau Torik panjang itu artinya itu bintang, tapi kalau Torik yang panjang itu di sini jalan, jalan ya. Torik kalau seperti ini maknanya itu jalan. Torik. Kalau Torik itu nama orang. Jadi kalau semisal teman-teman di sini punya anak atau punya saudara atau punya teman, kok nama bahasa Arabnya itu Torik gitu. Cuman yang panjang itu ya-nya, berarti salah itu. Torik. Nanti namanya jalan dong. Nah, itu pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya. Torik. Tarik ilal jami'ah. Ma'abni Tarik. Aku berangkat pergi bersama anakku Tarik ke kampus liuqaddima awraqahu ila kulliyatil handasah. Untuk liuqaddima, mana qaddama yuqaddimu menyerahkan. Untuk menyerahkan awraq. Mana awraq? Awraq ini dari kata warakah. kertas, Awraq itu Mulir, awraq itu bisa berarti daun. Dari kata warakah. Awraq itu jamak. Mufraduha warakah. Awraq, warak. Awraq itu bisa diartikan kertas, bisa diartikan daun, bisa diartikan lembaran-lembaran. Mungkin yang dimaksud dalam konteksnya adalah dokumen atau formulir pendaftaran juga bisa. Ila kulliyatil handas. Mana kulliyatil handasa?
Fakultas Fakultas Insinyur. Teknik. Fakultas Teknik. Kuliatil Handasah. Sayuqbalu Tariq fi Kuliatil Handasah. Insyaallah fatakdiru mumtaz. Fatakdiru mumtaz fi tsanawiyah. Tariq akan diterima. Sayuqbalu. Sayuqbalu itu akan diterima. Tariq fi Kuliatil Handasah. Tariq akan diterima di Fakultas Teknik. Nah, di sini ada kata sa. Kemarin kita sudah pernah belajar terkait dengan penggunaan sa atau saufa. Akan. Sa itu memiliki makna akan. Nah, gandengannya sa itu pasti fi'lul mudhari'. Nggak bisa sa ini digandengkan dengan fi'il madhi. Nggak bisa. Bisanya digandengkan dengan fi'lul mudhari'. Nah, semisal dipakai saufa bagaimana? Boleh. Semisal saufa yuqbalu Tariq, nggak apa-apa. Artinya sama-sama. Sayuqbalu atau saufa yuqbalu. Tapi untuk mempersingkat nanti pakai sayuqbalu Tariq fi Kuliatil Handasah. Insyaallah. Insyaallah. Fatakdiruhu mumtaz. Dengan nilai takdir itu diartikan nilai atau predikat. Dengan predikat mumtaz. Mumtaz itu memuaskan. Sempurna. Atau apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Sempurna. Excellent gitu, excellent. Cum laude gitu ya, cum laude atau excellent gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu urutan tingkatan itu dari yang paling dasar, naqul fil Arabiyah itu makbul. Bukan makbul. Makbul itu KKM lah, standar KKM gitu. Makbul. Kemudian di atasnya itu ada jayyid. Di atasnya itu jayyid jidan. Baru di atas jayyid jidan itu mumtaz. Itu Mumtaz urutan. Mustawa takdir. Makbul, jayyid, jayyid jidan, mumtaz. Istimewa ya. Istimewa. Iya istimewa. Mungkin kalau kita kan ada cukup, kemudian baik, baik sekali, memuaskan atau istimewa juga bisa. Sempurna. Sempurna juga bisa. Baik. Nastamir. Hal qaddama ibnuka awraqau ila kulliyatid tib? Hal qaddama, apakah anakmu ini sudah menyerahkan awraqau, dokumen-dokumennya ila kulliyatid tib ke fakultas kedokteran? Mau dijawab sama Mubarak? La. Lam yuqaddimu awraqau ila kulliyatid tib. Dia belum menyerahkan dokumen-dokumen atau formulirnya ke fakultas kedokteran. Innahu la yarghabu fi dirasatid tib. Karena itu enggak tertarik atau enggak suka di pelajaran kedokteran. Dirasah itu pelajaran ya. Dirasah. Fi dirasatid tib. Yarghab. Nastamir. Layar gabu fi dirasatid tib. Enggak tertarik di dunia kedokteran, di pelajaran kedokteran. Laqad hasala ala takdiri mumtaz fi ulumit tabi'iyah. Padahal laqad hasala, qad di sini laqad hasala telah mendapatkan, hasala itu mendapatkan ala takdiri mumtaz, padahal dia telah mendapatkan predikat mumtaz fil ulumit tabi'iyah pada Ilmu kedokteran. tabi'iyah itu bukan ilmu kedokteran. Tabi'iyah itu ilmu pengetahuan alam. Tabi'iyah. Kalau kedokteran tip, kalau tabi'iyah, kalau tip itu baru kedokteran. Kalau tabi'iyah itu IPA itu. IPA. Kalau IPS gimana? Kalau IPS naqul fil Arabiyah al-ijtimaiyah. Al-ijtimaiyah. Nah ini IPS. Al-ulum al-ijtimaiyah. IPS. Nah, di sini mungkin aku yang tambahkan. طيب العلوم الاجتماعية. طيب فيمكن هذا الصحيح ولكنه يرغب في الالتحاق بقسم اللغة العربية. Ya ini benar. Hadis sahih. Ya gitu. Hadis sahih. Ya benar. Atau hadis sahih itu bisa berarti na'am gitu. Boleh. Atau ya ini benar gitu. Ini sahih. Walakinnahu yarghabu fil iltihaqi bi qismil lughatil arabiyyah. Tapi dia itu tertarik untuk masuk di
prodi atau jurusan, kism di sini tuh maknanya tuh bisa program studi atau bisa berarti jurusan. Bikismil lugatil arabiyah. Jadi dia tertarik untuk masuk di bahasa Arab atau prodi bahasa Arab. Ahmad yuhibbu dirasatul lugatil arabiyah. Ahmad menyukai pelajaran bahasa Arab. Yuhibbu menyukai. Dirasa pelajaran bahasa Arab. Al-dirasat yuhibbu dirasatal afwan. Yuhibbu dirasatal lugatil arabiyah. Nah, kemudian di sini dilanjutkan la ajaba fi dzalik fal arabiyyatu lughatul Qur'anil Karim walakin hal sayuqbalu fi qismi lughatil arabiyyah. Jadi intonasi kalau kita tuh bertanya itu agak naik. Walakin hal sayuqbalu fi qismi lughatil arabiyyah. La ajaba fi dzalik, la ajaba fi dzalik. Ini ungkapan ya. Nah, ini bisa kita gunakan la ajaba fi dzalik, la ajaba fi dzalik. Mungkin kalau kita artikan di bahasa Indonesia sama kayak ya nggak heran gitu. Ajaba itu artinya itu heran atau takjub. La ajaba fi dzalik. Tidak takjub dengan hal itu. Tidak heran dengan hal itu. La ajaba fi dzalik. Ini merupakan kalau kita sebut dalam istilah bahasa Arab, ini bukan bagian dari asalib atau gaya bahasa. La ajaba fi dzalik. La ajaba fi dzalik. Fal Arabiyatu lughatul Quran. Ya nggak heran kalau dia itu milih itu. Fal Arabiyatu lughatul Quranil Karim. Karena bahasa Arab itu bahasa Quran. Fal Arabiyatu lughatul Qur'ani. Walakin hal sayuqbalu fil lughatil fi qismi lughatil Arabiyyah. Tapi hal sayuqbalu apakah dia itu akan diterima di prodi bahasa Arab gitu. Fi qismi lughatil Arabiyyah. Nah, kemudian dijawab qabaltu amida kulliyatil adab. Qabaltu amida kulliyatil adab. Apa mana amid? Amid itu artinya dekan. Kalau kaprodi bagaimana? Misal ketua jurusan atau kepala jurusan. Nakul fil Arabiyah Rais Kism. Rais Kism itu kalau kaprodi. Misal kaprodi bahasa Arab. Raisu Kismil Lugatil Arabiyah. Tapi kalau dekan fakultas Nakul fil Arabiyah Amida Kulliyah. Amida Kulliyah. Dekan fakultas kedokteran. Amidu Kulliyatil Adab. Fakultas adab ini bukan kedokteran. Fakultas kedokteran berarti amidu kuliatul tib. Kalau humaniora atau sastra, amidu kuliatil adab. Nah, jadi amidu kuliatil adab ini merupakan dekan fakultas humaniora. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu istilah dekan itu apa. Dekan itu adalah ketua ketua bagian di kampus. Jadi kalau kampus itu kan urutannya dari kampus, kemudian ada fakultas. Fakultas itu menaungi beberapa program studi. Nah, fakultas tingkat yang pertama fakultas itu namanya dekan yang memimpin. Kemudian dibagi-bagi lagi sesuai dengan jurusan-jurusan yang memimpin kepala jurusan atau ketua jurusan, atau di kampus lain ada mengatakan program studi, kaprodi bahasanya itu. Nah, baik. Qabaltu amida kulliyatil adab wa darasa awraqahu wa wafaqa ala qabulih. Dan wa darasa awraqahu dan dipelajari berkas-berkasnya. Jadi mempelajari berkas-berkasnya wa wafaqa ala qabulih, dan menyetujui. Wafaqa itu artinya menyetujui. Wafaqa ala qabulih, menyetujui atas penerimaannya, dalam penerimaannya. Wa wafaqa ala qabulihi. Nah, di sini qabaltu itu artinya itu bertemu ya. Jadi kita qabal, ada qabala yuqabilu, ada juga yang lain namanya qabbala yuqabbilu. Nah, itu artinya ada qabila yaqbalu, ada qabala yuqabilu. Kalau qabala yuqabilu itu artinya menemui ya. Qabala panjang. Tapi kalau bentuknya itu seperti ini, semisal oke tuliskan di sini qabila yaqbalu. Nah, ini artinya apa?
Qabila yaqbalu. Qabila yaqbalu itu menerima. Kalau ada lagi qabbala yuqabbilu. Tuqabbilu, mencium tadi. Qabbala yuqabbilu itu mencium. Qabbala yuqabbilu. Ada tasjidnya. Nah, kalau qabala panjang itu menerima. Qabila yaqbalu itu apa tadi? Menerima. Kalau qabbala yuqabbilu itu mencium. Itu ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Wafaqallahu fi dirasatil lughatil arabiyyah. Semoga Allah memberikan taufik atau memberikan kemudahan dalam pelajaran bahasa Arab. Wafaqahullahu fi dirasatil lughatil arabiyyah. Syukran lak, terima kasih kepadamu. Wa wafaqallahu naka fi dirasatil handasah aidan. Semoga Allah juga melimpahkan taufik juga dalam studi di fakultas teknik juga. Nah, gitu ya. Baik, fahimkin min hadzal hiwar hal hunaka soal dari percakapan ini ada pertanyaan. فهمت يا أستاذ لكن عندي سؤال يا أستاذ. Baik, tafadhal. في سا وسوف مختلف في زمن يا أستاذ صح؟ Naam, sah. إذا سا في وقت قريب وسوف في وقت طويل صح؟ Naam, sah. Baik. Idan fi kalimati sa huna fi istikhdami sa fil jumlah al-arabiyyah sa bimakna akan. Walakinna sa di sini itu memiliki makna akan, tapi perbedaannya apa dengan saufa? Artinya sama-sama akan, tapi berbeda dalam segi zaman atau segi waktunya. Kalau sa, misal sayuk balu artinya akan yang sifatnya itu lebih pendek. Misal bisa 1 jam atau 2 jam atau ya pendek. Tapi kalau saufa itu agak ya dilakukan tapi agak nanti, agak lama gitu. Misal contohnya lagi ba'da hada sa'usalli salat zuhri. Ba'da hada sa'usalli. Saya akan salat. Nah, zuhur kan masih nanti. Masih jam 12 lewat. Sekarang masih jam 11 kurang. Nah, karena masih lama, sa'usalli salat zuhri. Saya akan salat zuhur. Nah, waktunya masih kan ya nggak begitu lama kan 1 jam. Tapi kalau semisal saya akan berangkat ke Surabaya. Saya akan berangkat ke Surabaya nanti malam. Saufa adhab ila Surabaya. Saufa adhab ila Surabaya. Saya akan berangkat ke Surabaya. Nah, tapi agak nanti gitu. Saya akan berangkat ke Surabaya nanti. Hada sahih. Sa bimakna qarib wa saufa bimakna ba'id. Sa itu maknanya itu dekat, kalau saufa itu agak panjang. Masya Allah, mumtaz. Hal hunaka soal akhar min hadhil hiwar? Apakah ada pertanyaan lain dari percakapan ini? Mungkin min hadzal hiwar nastati an na'khud ba'd al-asalib al-asasiyah allati nastati an nastakhdimuha fi ayyamina. Di sini terdapat beberapa percakapan yang kita garis bawahi untuk penggunaan kita dalam keseharian kita. Ustadz, kan kita nggak ngomong sama orang Arab gitu. Ya, setidaknya kita ngomong sebagai pembelajaran kita. Atau untuk keseharian kita nggak apa-apa. Yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Misal, wafaqahullahu. Masalan, kita ingin mendoakan kepada saudara kita. Besok ini kan Ramadan, Lebaran. Banyak kan tamu-tamu atau saudara kerabat itu datang. Daripada kita itu, ya semoga kamu sukses. Nah, diganti sekarang. Wafaqahullahu fi dirasah. Wafaqahullahu fi semoga Allah memberkahi. Wafaqahullah. Kalau kita itu hanya mendoakan kepada orang lain, cuma sekedar semoga sukses ya. Itu ya sukses saja dia. Tapi ketika wafaqahullahu fi misal kita itu nggak tahu nih bahasa Arabnya itu jualan apa gitu. Orang punya bisnis jualan. Wafaqahullahu fi jualannya ya gitu. Wafaqahullah, atau juga bilang wafaqahullahu. Semoga Allah memberkahi
jualannya, wafaqahullahu jualannya gitu. Atau wafaqahullahu Jarotan gitu. gimana? Jaroh jualan. Bilbai. Fil bai. Misal kita kan kita terbatas kadang-kadang itu nggak tahu kita itu bahasa Arabnya ini apa ya daripada itu. Tapi kita ingat saja wafaqahullahu, wafaqahullahu. Misbah. Jadi kita gunakan sama kayak barakallahu fik, jazakumullahu khairan, syukron. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan yang mungkin kita sering familiar kita gunakan. Tapi kalau wafaqahullah itu masih jarang orang-orang praktekkan. Sama ada. Barakallah, wafaqahullah. Nah, kenapa aku itu sangat menyarankan sekali ketika kita itu menyampaikan doa semoga barokah, semoga barokah, semoga barokah. Nah, itu karena dalam keberkahan itu ada kebaikan. Nah, jadi teman-teman di sini usahakan ketika teman-teman punya buah hati, anak putrinya, putra-putrinya, itu doakan keberkahan. Kalau sehat itu dengan afiat, sehat afiat. Makanya kalau di Indonesia sehat dan afiat. Semoga sehat wal afiat. Wal afiat ini kan sebetulnya artinya adalah kebaikan, keberkahan itu. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada padanan makna yang mirip artinya. Akhirnya dalam kesaran kita disampaikan semoga sehat wal afiat ya. Nah, bahkan sudah masuk dalam KBBI wal afiat. Nah, di situ. Baik, kita kembali lagi ke konteks asalib ini. Jadi kita bisa terapkan wafaqahullah, barakallah, jazakumullah itu kita bagikan. Karena kalau kita menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu tidak memiliki padanan makna yang mewakili selain bahasa Arab. Kalau kita ngomong sukses kamu, ya sekedar sukses saja. Tapi kalau kita ngomongnya itu wafaqahullah, semoga Allah memberkahi kamu. Karena berkah ketika sukses nggak hanya sekedar sukses, tapi juga berkah. Berkah itu apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Semisal sukses yang nggak korupsi, sukses yang nggak sombong. Nah gitu, kebaikan yang dimaksud di situ. Nah kebanyakan kita di pendidikan kita itu kan biasanya kita cuma sekedar sukses, semoga sukses gitu. Ya banyak orang sukses, tapi juga banyak yang korupsi juga gitu kan. Nah padahal kan kalau kita pikir-pikir dia sudah sukses, sudah cukup hartanya, tapi kenapa masih korupsi juga? Nah itu kan imannya kan perlu dipertanyakan seperti itu. Makanya kita didik dari sekarang dari diri kita sendiri untuk apa? Untuk sering berdoa keberkahan. Ya Allah berikan keberkahan, sehat wal afiah gitu. Baik. Mungkin ada minal asalib allati nastati an nastakhdimu fi ayyam ya. Mungkin ini salah satu ungkapan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Wafaqahullah. Wafaqahullah, wafaqahullah. Wafaqahullah. Wafaqah. Jadi sama tabarukallah ya. sifatnya untuk doa aja, untuk doa apa aja? Kenapa? Untuk mendoakan semoga sukses, semoga dimudahkan. Dalam Sebenarnya hal kan apa? wafaqahullah itu ya semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberikan taufik gitu kan, ya sama sebetulnya artinya. Nah, sama artinya dengan barokallah. Cuman kan kalau kita pakai barokallah itu kan udah familiar dan umum banget gitu kan. Ya cari yang beda. Wafaqahullah. Kalau kita itu sering ngomong atau natakalam ma'al arabi ya. Ma'al arabi. Jenis kelamin, Ustaz. Bagaimana? Untuk semua jenis kelamin. Gak ada. Kalau barokallah itu kan kalau barokallah fikum itu untuk semuanya. Kalau barakallah fika itu untuk laki-laki. Kalau barakallah fiki untuk perempuan. Tapi kalau wafaqahullah, wafaqah ini dari kata wafaqah. Wafaqah itu fi'il maldi. Allah ini sebagai fa'ilnya. Wafaqahullah. 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 Baik. Ustadz, ya. Kalau barokallah sama tabarokallah itu bedanya apa ya artinya? Baik. Kalau barokallah sama tabarakallah artinya sama-sama ya semoga Allah memberkahi. Bedanya kalau ada tambahan tak, tabarakallah itu tak di situ memiliki makna saling. Dan kalau misalnya tabarakallah semoga Allah saling memberkahi
antara aku ya dengan Anda gitu. Tabarakallah. Jadi ada makna keterkaitan. Sama dengan Saling. kayak Saling. tak seperti tabayyana ya tabayyanu. Dulu pernah kita belajar. Kalau bayyana yubayyinu itu kan ada menjelaskan. Kalau tabayyana ya tabayyan saling menjelaskan. Jadi tak di situ memiliki makna saling. Artinya saling ya saya juga Allah berkahi dan teman-teman juga yang ngomong juga yang itu juga diberkahi gitu. Di situ maknanya itu saling. Ini Itu soalnya apa? Gimana? ini Ungkapan soalnya. Masya Allah tabarakallah. Oh ya, ungkapan itu juga ungkapan. Masya Allah tabarakallah. Sama. Taib. Kita lanjutkan dulu. آسف يا أستاذ Gimana? في هذا الحوار وفقه الله هو في ضمير طارق صح إذا وفقه Allah, semoga Allah memberinya. Hu Nah. fi dhamir huwa صح وأعيد تعيد في طريق لكن Naam. إذا Goyer ila nisa hakada. nah misal dhamir Mungkin anti anak wafaqakillah la. lah Dan al-murad bimana wafaqallahu. Ini ya, mungkin aku ya akan jelaskan lebih dalam lagi teman-teman di sini. Fokusnya yang aku ya sampaikan tadi itu sebetulnya terbatas dalam wafaqallahu. Nah, adanya huruf hu di sini. Hu di sini adalah kata ganti dia untuk siapa? Untuk Torik. Tadi kan anaknya siapa tadi Torik itu? Torik Ram. Wafaqallahu. Jadi arti hu di sini itu kembali ke Torik. Nah, sedangkan kalau kita itu ingin mendoakan anak kita, semisal wafaqallahu cukup saja. Wafaqallahu fika, masalah. Wafaqallahu fika, semoga Allah memberikan keberkahan pada dirimu. Fika, wallah wafaqallahu fika atau fiki atau fikum juga bisa. Nah, ketika kita pakai orang, semisal kita lagi ngomong dengan semisal aku ya atakalam ma'a Umma Syakir. Nah, masalah saya ngomong dengan Umma Syakir, kemudian saya itu mengomongkan anak saya yang namanya Nur, misal. Nah, karena laki-laki, maka di sini wafaqallahu fi. Nah, tapi kalau ngomongnya itu langsung dengan orangnya, maka ngomongnya wafaqallahu fika atau fiki atau fikum gitu. Kalau misal di sini perempuan bagaimana? Berarti pakai wafaqahallahu. Hadis ini siapa? Dia perempuan. Misal kita lagi ngomong-ngomongan suami istri ngomong-ngomongan, kemudian kita ingin mendoakan anak kita, perempuan namanya. Wafaqahallahu fi dirasati. Wafaqahallahu gitu ya. Nah, tapi intinya dia terdiri dari wafaqallahu fi. Nah, gini ya. Wafaqallahu, semoga Allah memberikan taufik. Wafaqo. Atau wafaqo itu kan dari kata wafaqo yuwafiku itu kan menyepakati. Artinya kalau Allah itu menyepakati, Allah menyetujui, artinya kan Allah meridhoi. Semoga Allah meridhoi. Sesuatu yang Allah ridhoi pastikan kita itu akan dipermudah. Tapi kalau kita menginginkan tapi Allah nggak ridho, nah kan beda lagi nanti ceritanya. Kita ini sebagian dari doa wafaqallahu hakada. Mafhum? Bil fi'li wafaqa. Dan fi ghairi dhamir misal antum wafaqakumullah. Laisa. Wafaqallahu. Idan wafaqa di sini adalah kata kerja yang fa'ilnya atau subjeknya adalah Allah. Artinya kalau kita artikan letterlek ya atau katakan kata per kata, Allahu huwa fi'il, Allah huwa fa'il, wafaqa ini fi'ilnya. Allah menyepakati atau Allah menyetujui. Kalau udah pulang, dibawa lagi kali. Fikum. Wafaqallahu fikum. Nah, Ustaz fahimtu. Wafaqa fi'il wa Allahu fa'il. Wa maf'ulun bih misalan anna
nahnu misalan anta au anti laisa wafaqakumullahu fikum idan wafaqahullahu fikum Wafaqallahu fikum hakadas. La ba'sa. bisa wafaqakum. Wafaqakumullahu fala ba'sa. Masalan hakada al-murad wafaqakumullah. Nah, Naam, idan hakada. idan subjek antum wafaqakumullah. La, Allahu fa'il. Al-maf'ul yakni kum antum. Al-murad. Fa'il antum domir munafasil fi fi'li wa maf'ulun bih. Naam. Wafaqakum. Naam. Wafaqaka wafaqaki wa Allahu hunna fa'il. Naam. Naam. Walakin ana a'takid ana wafaqallahu fikum hada ahsan. Nastadim. Kamu habis bos. طيب فيمكن نستمر أولا إذا هناك سؤال عن الحوار نستطيع أن نستمر في المجموعة. Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang masih membingungkan kita lanjutkan di grup, kita lanjutkan dulu. طيب هذا هنا نخطو إلى الفقرة الثانية يعني عن القواعد الأساسية. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. يعني موضوعنا اليوم الشدة. ما هي الشدة؟ الشدة علامة توضع فوق الحرف مثل هكذا، مثل حروف V ya mungkin في اللاتينية. Mungkin kalau di huruf Latin kayak huruf W. Dalalatu ala tat'aifi. Dalalatu tanda ala tat'aifi. Ma mana tat'aif? Tat'aif. Tat'if. Ma mana tat'if? Man ya'rif ma'ana tat'if? Lemah. Penekanan atau Menekan. bisa diartikan double. Apa ya double? Tasjid apa? Double. Tat'if Ganda. itu ganda. Tat'if. Ya ala dalalatan ala tat'ifi. Asyiddatu alamatu tuda'u fawqal harf. Asyiddah itu atau kita bisa mungkin kita membahasakan itu sebagai tasdid. Tasdid. Asyiddah alamatu tuda'u fawqal harf. Jadi tasdid itu sebuah tanda yang diletakkan di atas huruf. Fauqa itu artinya di atas yang enggak nempel. Fauqal harf dalalatan ala tat'if. Nah, yang menandakan ganda apa? Bukan ganda, apa namanya istilahnya itu? Double. Kalau kita menggunakan tasdid, jadi kalau kita ada tasdid itu kan ada huruf doublenya. Misal kalau kalama, kafara, darrosa, jama'a. Nah, maksudnya itu di situ. Jadi kalau ada syiddah, ini sebenarnya kita membahas tentang asyiddah, bukan ya cuma sekedar. Tadi suruh bersedia masih nggak mau. Dumma kunna. Nah, jadi ada doublenya di situ kan kalau kita membaca, atau kalau kita bahasakan di ilmu tajwid itu seperti apa? Hukum gunnah mungkin ya, nun tasjid atau ya nun tasjid. Tapi ini untuk semuanya. Dan syiddah itu memiliki makna double. Double itu yang dimaksud adalah double secara pelafalan. Nah, tapi juga mempengaruhi terhadap makna. Nah, kalau mempengaruhi terhadap makna itu bisa jadi makna yang dimaksud adalah makna yang penekanan, sifatnya penekanan, atau makna sifatnya yang lain, tergantung dengan konteks maknanya. Nah, ini untuk perbedaan makna antara kalama, kafara, darrosa, jama'a, dan anna sampai an di sini mungkin akan aku ya sertakan nanti setelah pembahasan, karena aku ya belum mencantumkan artinya di sini. Mungkin bisa teman-teman lebih mudah, jadi aku ya akan cantumkan. Nah, kita untuk mempersingkat pembahasan kita lanjutkan terlebih dahulu, karena ini hanya
perbedaan makna. Jadi kalau kalama dengan kalama itu beda maknanya. Kafara dan kafara itu beda juga. Darasa dan darasa itu memiliki sedikit perbedaan makna. Nah, apa perbedaannya nanti aku akan sampaikan di grup WhatsApp sekalian dengan maknanya ini. Karena aku belum menuliskan di sini. Fayumkin nastamir ila jawazimil mudhari'. Jawazimil mudhari' yujzamul fi'lul mudhari' idza sabaqathu adatun min adawatil jazm. Mithlu lamun nafya walan nahya wa min alamatil jazm mudhari' as-sukun. Jadi maksudnya adalah ini kita berkenalan dengan istilah jawazimul mudhari'. Nah, mungkin kalau kita nggak asing dengan istilah mudhari' ya, fi'il mudhari'. Kita mulai membiasakan dengan istilah jawazimul mudhari'. Jawazimul mudhari' artinya adalah segala hal yang menjadikan fi'lul mudhari' itu berharokat sukun. Nah, jawazim di sini itu memiliki makna sesuatu yang berharokat sukun, namanya jazm. Kalau sesuatu yang berharokat marfu atau bahasa Arab, kata bahasa Arab yang berharokat dhammah namanya marfu. Kalau berharokat fathah namanya mansub. Kalau berharokat kasroh namanya Majrur. majrur. Sahih. Kalau berharokat sukun, nakul fil arabiyah ada. Majzum. Nah, taib. Yujzamul fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' itu menjadi sukun idza sabaqathu adatun min adawatil jazm. Apabila sabaqathu adatun min adawatil jazm. Apabila sebelumnya adatun min adawatil jazm. Ada huruf atau ada huruf-huruf jazm. Ya, adawatil jazm. Mithlu lamun nafiyah walan nahya, seperti lam nafi dan lam nahi. Ada lam nafi, ada lam nahi. Nah, wa min alamati jazmil mudhari' as-sukun. Dan di antara tanda dari jazm mudhari' adalah as-sukun, sukun. Jadi tandanya jazm itu adalah sukun. Nah, contohnya di sini adalah lam ajidka. Nah, lam ajidka, lam yuqaddim awraqahu, lam yumaris. Jadi fi'il setelah kata lam di sini berharokat sukun. Lam yuqaddim, lam yumaris, lam tatanawal, lam yanqus. Nah, ini ya, paham ya? Setelah kata lam itu berharokat sukun. Begitu pula dengan kalimat la ta'kul, la tashrab, la tab'at, la tabta'id, la tatanawal, la tusafir. Nah, setelah kata la itu berharokat sukun. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa perbedaan la nafi dan la nahi? Ya, jadi lam nafiyah, jadi yang ini, yang sebelah kanan ini, lam nafiyah. Lam nafiyah itu lam yang memiliki makna belum atau tidak. Belum atau tidak. Lam nafiyah. Tapi kalau lamun nahiyah, lam yang memiliki makna larangan. Jadi yang sebelah kanan lam di sini, lam ajidka, lam yuqaddim awraqahu, itu artinya itu belum atau tidak. Lam ajidka, saya tidak menemukanmu, saya belum menemukanmu. Lam yuqaddim awraqahu, saya belum menyerahkan berkas-berkasnya atau lembaran-lembarannya. Ini lam. Terus sebenarnya belum atau tidak. Nah, sedangkan kalau la di sini, la nahya itu memiliki makna jangan. La ta'kul, jangan makan. La tashrab, jangan minum. La ta'kul khubzan abyad, jangan makan roti yang berwarna putih. La tashrab, jangan minum. La tabta'id, jangan menjauh gitu. Cuma la tatanawal, la tusafir, artinya itu jangan. Kalau yang lam di sini artinya belum, kalau la artinya jangan. Misal saya belum paham, berarti bagaimana? Lam afham. Ana lam afham. Nah, hakada. Mungkin ada min farq baina lamun nafiyah wa lamun nahiyah. Di sini mungkin ada perbedaan antara lamun nafiyah dan lam nahiyah. Nah, sama kayak yang di sini. Lamun nafiyah, lamun nafi. Oh, tadi kalau di sini kan mana tadi? Nah, di sini ada la nahiyah, lam nafiyah. La nahiyah, lam nafiyah. Bentuknya lam seperti ini. Lam. Kalau la itu memiliki makna jangan.
Kalau lam memiliki makna tidak atau belum. Nah, sekarang ada beda lagi. Lamun nafiyah, la nafiyah, la nafiyah. Kalau yang tadi kan lam nafiyah, nih kan, perhatikan. Di sini kan lam nafiyah, lam nafiyah. Kalau Mel, sekarang kamu berangkat jam berapa, Mel? lam nafiyah, la nafiyah. Jadi ada lam, ada la. Kalau la tadi kan kita mengartikan jangan. Tapi kalau la nafiyah Ini tadi itu Habib, maknanya mana belum Habibnya juga atau suruh beli tidak. nih. Zainab la tuhibbul Kan tak akla. punya lagi belajar. Tadi Zainab kan Ayah udah la bilang Ayah mau tuhibbul belajar terus akla. ya. Zainab Entar tidak bilangnya. suka Ya udah. makan. Zainab la tashrab halib. Zainab tidak Ini tadi mau minum dibeli ntar susu. gitu. Ya udah, ini Nah, Ayah bilang mau belajar. nah, jadi la di sini kalau di lam la nafia di sini la-nya bermakna tidak. Nah, tapi tidak berharokat sukun. Jadi la nafiyah di sini itu bukan min adawatil jazm, bukan dari bagian-bagian yang menjadikan fi'lul mudhari itu menjadi sukun, tapi menjadi seperti ya biasa. La tuhibbu, la tashrabu, la tumaris, la ta'kul. Atau dalam konteks lainnya, la nafiyah di sini adalah bentuk bentuk kalimat negatif. Bentuk kalimat negatif. Jadi kalau ada isbat, ada nafyun. Isbat ini adalah kalimat positif, nafyun adalah kalimat negatif. Masalan isbat Maryam tuhibbul akla adalah kalimat positif. Maryam suka makan. Kalimat negatifnya berarti Zainab la tuhibbul akla. Nah, jadi kan ada tambahan la di sini menjadi kalimat nafi. Mengartikan Zainab tidak suka makan. Lanya di Lam tengah nafi. gitu ya. Lamnya di tengah atau mungkin simpelnya kalau la-nya itu di depan maka dia itu menjadi la nafia la nahia Iya. larangan. Tapi kalau di tengah la nafia artinya Nafiyah. belum. Atau mungkin teman-teman masih bingung, simpelnya gini, kalau lam dan la, kalau lam di depan artinya belum, kalau la di tengah artinya belum, kalau la di depan artinya jangan. Nah, kalau di depan artinya jangan, kalau di tengah artinya belum. Nah, mungkin simpelnya itu kayak gitu. Ini ada kata la nafia. Tab. Summa hunaka al mudhaf wa mudhaf ilaih, mudhaf ilaih mungkin ini kita singgung sedikit. Yudhaful ism ila ismin akhar fayasirani kasyai' al-wahid. Jadi apa maksudnya dari mudhaf ilaih ini? Mudhaf ilaih itu adalah isim, dua isim atau dua kata yang memiliki makna satu. Mungkin bisa aku ya contohkan dalam bahasa Indonesia, semisal kayak semisal papan Baik. tulis, semisal papan tulis. Papan tulis kan terdiri dari dua kata, ada papan, ada tulis. Maknanya kalau kita pisah mengartikan makna sendiri-sendiri. Papan ya papan gitu kan. Kalau tulis ya pekerjaan gitu kan ya. Tapi kalau papan tulis ya papan untuk menulis. Sama juga contoh lain ada kacamata gitu kan ya. Kacamata. Kalau kacamata itu memiliki makna satu, alat bantu untuk melihat gitu kan. Tapi kalau kaca sendiri, mata sendiri kan artinya beda-beda juga. Nah, sama dengan mudhaf ilaih. Fungsinya juga seperti itu. Masalan, yudhaful kita baca dulu ini, yudhaful ism ila ismin akhar fayasirani kasy'al wahid. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi ada dua kata yang dimana maknanya itu satu. Wa yusammal awal mudhafan. Nah, dikatakan yang pertama itu sebagai mudhaf, wa yusamma atsani mudhaf ilaih. Dan yang kedua, kata kedua itu namanya mudhaf ilaih. Wal mudhaf ilaih majrurun daiman. Dan mudhaf ilaih itu posisinya berharokat apa? Majrur. Kasroh. Contohnya di sini. Furasut ta'limi kathiratun. Furasut ta'limi kathiratun. Furosun itu furos artinya kesempatan. Furos ini sebagai mudhaf. At-ta'lim itu sebagai mudhaf ilaih. Nah, bacanya di sini kasroh furasut ta'limi. Furasut ta'limi kathiratun. Kesempatan belajar itu sangat banyak. Kesempatan belajar itu banyak. Furasut ta'limi kathiratun. Jadi satu mana ini? Furasut ta'limi kesempatan belajar. Kathiratun banyak. Yaltahiku abna'ul aghniyai
Nah, jadi yang merah ini mudhof ilaihnya berharokat kasroh bil madaris yaltahiku abnaul aghniyai. Mana abna itu jamak dari ibn, anak-anak. Agnia mana agnia jamak dari ghani, kaya. Ayah. Yaltahiku abnaul aghniyai, yaltahiku masuk abnaul aghniyai, anak-anak orang kaya, anak-anak yang kaya atau anak-anak orang yang kaya, bil madaris masuk ke sekolah-sekolah, bil madaris. Ada dutullabi kathirun. Ada dutullabi kathirun. Jumlahnya siswa banyak. Hakada fayumkin minal mudhaf wa mudhaf ilaih. Fayumkin idza hunaka su'al fi an-nimra ar-rabi'ah hatta al-ashra fas'al ilal majmu'ah. Mungkin kalau ada pertanyaan dari makna dari 4 sampai 10 kita lanjutkan di grup. Kita lanjutkan dulu untuk pembahasan yang terakhir, yakni mufrad, mutsanna wal jama'. Nah, di sini adalah keistimewaan bahasa Arab selanjutnya mungkin sudah pernah kita singgung. Jadi bahasa Arab itu ada istilah mufrad, ada jama', ada musanna. Mungkin belum pernah dijelaskan musanna. Jadi isim dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mufrad. Mufrad itu kali kata tunggal. Aku fil arab. Musanna dalalatu ala isnan, menunjukkan sesuatu yang berdua. Dua itu musanna ya. Kemudian ada jamak. Jamak itu 3 atau lebih dari 3. Gitu. Lebih dari 2 itu dikatakan jamak. Mufrad kalau kita bahas di sini. Mufrad wahuwa madalla ala wahid. Mufrad adalah madalla, sesuatu yang menunjukkan ala wahid. Sesuatu yang menunjukkan terhadap jumlah yang satu. Wahidah, atau sesuatu yang ya satu, tunggal. Musanna wa huwa madalla ala itsnain au itsnataini. Adalah sesuatu yang menunjukkan dua, berjumlah 2. Itsnain itu bentuk mudzakkar, kalau itsnataini itu bentuk muannas. Kemudian jamak wa huwa madalla ala aktar min itsnain au isnataini. Kalau jamak itu sesuatu yang menunjukkan lebih dari 2. Jadi kalau sesuatu yang lebih dari 2 itu namanya jamak. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan kita hanya mengenal istilah tunggal dan jamak gitu aja kan ya. Tinggal dan jamak. Bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris itu juga plural sama apa? Tunggal, kata tunggal. Singular. Ada tunggal jamak. Tapi kalau bahasa Arab itu musanna itu juga memiliki tempat sendiri. Nah, itu yang mungkin perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Nah, kemudian kita bahas mufrad. Kalau mufrad itu bentuknya itu muslimun. Kemudian kalau musanna itu bagaimana kita cara membuat musanna? Jadi kalau cara membuat musanna itu dengan menambahkan alif dan nun di akhir. Jadi kalau dari kata muslimun mufradnya, ketika kita jadikan musanna, misal 2 orang muslim, maka kita nakul fil arabiyah muslimani. Jadi tambahin dengan huruf alif dan nun di akhir. Muslimani. Yaumun, yaumani. Tabibatun, tabibatani. Jami'atun, jami'atan. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau talibun, kalau semisal 2 murid, 1 murid talibun. Kalau 2 murid, bagaimana? Talibani. Nah, sama. Hakada. Fayumkin hada minal mufrad mutsanna wal jama'. Fayumkin hunaka soal, kaifa na'rif ma mufraduha atau ma jam'uha minal mufradat. Bagaimana kita itu bisa mengetahui kata ini merupakan mufrad, kata ini merupakan jamak, atau kata mufrad ini jamaknya apa, ataupun sebaliknya. Bagaimana kita itu mengetahui? Misal kita sudah mengetahui nakul fil arabiyah peci itu kolansua. Kefana stati anak arif jam'uha. Bagaimana kita itu bisa mengetahui jamaknya dari sesuatu benda, satu kalimat gitu kan ya. Bagaimana? Salah satu cara yang paling mudah dan untuk teman-teman di sini bukan menggunakan rumus atau tidak ada bukan menggunakan kaidah-kaidah tertentu, tapi dengan cara melihat kamus. Nah, jadi
nggak ada cara yang lebih mudah daripada melihat kamus. Jadi memang kamus itu pasti satu paket. Ketika ada isim yang kita cari itu satu paket dengan jamaknya. Kalaupun tidak ada jamaknya berarti kamusnya kurang lengkap atau memang ada pengecualian-pengecualian. Tapi kalau kita itu pakai kamus-kamus yang bagus ya seperti kamus Al-Munawir kalau bahasa Indonesia itu kamus Arab Indonesia atau kamus yang lain itu pasti ada. Jadi ada isim pasti ada jamaknya. Kalau musananya nggak ada kan? Kalau kita bikin musana rumusnya itu tinggal tambahin aja alif dan nun di akhirnya. Kalau bentuknya itu dia posisinya menjadi majzum atau majrur, jadi tinggal diganti ya dan nun di akhirnya gitu. Tapi kalau untuk menentukan jamaknya, nah ini beda-beda. Jadi paling mudah untuk kita sebagai pembelajar pemula itu ya dengan cara melihat kamus gitu. Kamus yang rekomendasi apa aku ya? Kalau kamus cetak mungkin aku yang merekomendasikan kamus Al-Munawir atau juga bisa kamus Mahmud Yunus. Kamus Mahmud Yunus itu lebih tipis sebetulnya, tapi kalau kita itu ingin belajar ilmu sorof itu lebih direkomendasikan. Artinya belajar ilmu dasar. Nah, di situ aku juga dulu itu belajarnya itu dengan sering-sering melihat kamus gitu. Melihat kamus. Kalau ketika di pesantren kami itu kamus yang menjadi acuan memang ada dua itu, kamus Munawir dengan kamus Mahmud Yunus. Kalau Mahmud Yunus itu tebelnya kayak Al-Quran gitulah ya. Tapi kalau Munawir itu tebel, wah tebel sekali gini. Itu jadi kalau dibawa kemana-mana itu kurang kurang simple gitu ya. Tapi kalau kita sekarang teman-teman dengan dinamika kehidupan dan kesibukan teman-teman di sini, teman-teman kalau aku ya sarankan bisa pakai kamus yang sudah ada di aplikasi Play Store. Bisa teman-teman download kamus Arab Indonesia yang logonya warna biru itu, atau juga bisa kamus Al-Ma'ani. Ya itu bisa teman-teman gunakan untuk pengaya. Baik, mungkin hada liqa'ana fil yaum idza hunaka su'al nastamir ila majmu'ah wa ba'da hada ana sa'ursil al-imatah aidan. Silakan dikerjakan. Setelah ini akan aku kirimkan juga kuis untuk hari ini. Nah, kira-kira nanti siapa yang menduduki podium kita pada pertemuan kali ini ya, insya Allah. Kalau yang kemarin siapa kemarin yang menjadi puncak klasemennya? Umi Laili. Oh, Umi Laili ya. Ada Umi Laili di sini. Hal mana Umi Laili? Oh, nggak ada sih. Tapi sedang sibuk. Masya Allah. Baik, وبعد هذا أنا سأرسل أيضا. Tapi agak terjeda nanti akan aku kirimkan imatah 2 kuis ya. Yang pertama kuis yang berupa Google Form dan yang berikutnya adalah kuis yang berupa itu yang lebih seru. Baik, mungkin alhamdulillah nahaya nahtatim liqa'ana fi hadha as-sabah bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. نقرأ كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على استماعكم ونرجو التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى اللقاء. Ila liqa. عفوا. Barakallahu.